saya Gigi Giovanno dari FPM 2016-10054. Saya dari kelas KP Salekta Ekonomi Moneter dan Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulisan yang saya buat dengan judul Studi Kepustakaan Efisiensi Perbankan. Belakangan ini, topik tentang efisiensi perbankan sangat ramai diperbincangkan. Banyak peneliti-peneliti mulai mencari tahu atau mencari alat-alat atau metode yang berguna untuk menghitung efisiensi perbankan. Mengapa efisiensi itu penting, terutama dalam industri perbankan? Karena perbankan menjadi salah satu pendorong utama perekonomian Indonesia. Stabilitas perekonomian suatu negara sangat bergantung dari sektor keuangannya. Terdapat beberapa peristiwa yang dapat menjadi contoh betapa pentingnya sektor keuangan. Yang pertama yaitu tentang krisis Asia pada tahun 1998, dan yang kedua adalah GFC yang terjadi pada 2008. Di situ dapat terlihat bahwa sektor keuangan berperan penting dalam perekonomian. Lalu Diablo pada tahun 2018 menemukan sebuah hasil, yaitu bahwa bank efisien menjadi lebih tahan pada saat masa krisis. Lalu dia juga menemukan bahwa efisiensi berpengaruh positif terhadap pembiayaan pada sektor lain. Hal ini berarti bahwa perbankan memiliki pengaruh pada sektor lain. Dari grafik yang saya tampilkan dapat dilihat bahwa perbankan hampir mendominasi lebih dari 50% pada sektor keuangan. Hal ini berarti bila terjadi suatu masalah pada perbankan dapat berpotensi untuk menimbulkan risiko sistemik. Oleh karena itu, efisiensi perbankan sangat perlu untuk dijaga dan diperhatikan. Pengertian perbankan sendiri telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 pada tahun 1998. Di sana menjelaskan bahwa bank merupakan sebuah badan lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam berupa kredit yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jenis bank sendiri dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bank konvensional. Bank konvensional merupakan bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip konvensional. Sedangkan yang kedua adalah perbankan syariah. Yang menjadi pembeda antara keduanya hanya dari prinsip saja. Perbankan syariah menggunakan prinsip syariah dalam melakukan operasinya. Teknikal efisiensi ini mengukur tentang tingkat produksi yang dicapai pada tingkat penggunaan input tertentu, atau juga dapat menghasilkan total output yang berbeda pada penggunaan input yang sama. Nah, bank dapat dikatakan efisiensi secara teknis jika mereka dapat menghasilkan output yang berbeda dengan menggunakan input yang sama dibandingkan dengan bank yang lain. Lalu, alokatif efisiensi ini mengukur tentang kombinasi input dengan adanya informasi harga ataupun asumsi perilaku seperti meminimalkan biaya atau juga memaksimalkan profit. Dan yang terakhir yaitu economic efficiency. Economic efficiency tersebut merupakan gabungan dari technical efficiency dan allocative efficiency. Lofve pada tahun 1993 menyebutkan bahwa efisiensi merupakan sebuah indikator keberhasilan dan kinerja dalam sebuah perusahaan. Hal ini berguna untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi masalah. Nah, terdapat cara pandang juga untuk melihat efisiensi. Terdapat dua, yaitu input oriented dan output oriented. Input oriented itu menjelaskan bahwa jumlah input yang dikurangi tidak akan mengurangi jumlah output yang dihasilkan. Atau output oriented yaitu menjelaskan tentang seberapa besar peningkatan jumlah output tanpa menambah input yang dipakai. Nah, terdapat dua asumsi lagi untuk bisa melihat efisiensi, yaitu dengan CRS ataupun VRS. CRS merupakan singkatan dari Constant Return to Scale. Di sini mengasumsikan bahwa para pengambil atau DMU itu sudah beroperasi dengan optimal. Hal ini berarti bahwa pada saat terdapat penambahan satu input, maka output pun akan bertambah satu, ataupun sebaliknya. Jika saat dikurangi satu, maka akan berkurang satu juga. Nah, lalu juga ada asumsi lain yaitu VRS atau Variable Return to Scale. VRS ini merupakan singkatan dari Variable Return to Scale, yang berarti bahwa terdapat variasi dari output yang dihasilkan pada saat penambahan input untuk proporsi yang sama. Misalkan bila input ditambah satu, maka output dapat bertambah satu ataupun berkurang satu, seperti itu. Ataupun sebaliknya, pada saat input dikurangi satu atau berkurang satu secara proporsional, output dapat bertambah atau juga dapat berkurang untuk proporsi yang sama. Nah, untuk melihat efisiensi perbankan dapat juga dilihat melalui dua cara pandang yang cukup umum, yaitu melalui cara pandang ataupun pendekatan intermediasi dan juga pendekatan produksi untuk perusahaan. Nah, untuk pendekatan intermediasi ini
perbankan diposisikan sebagai sebuah lembaga intermediasi yang berfungsi untuk menghimpun dana dari surplus unit dan juga menyalurkan kembali kepada defisit unit. Oleh karena itu, maka input dari pendekatan ini adalah yang pertama yaitu DPK, dan yang kedua merupakan pinjaman atau pinjaman dari pihak luar ataupun dari misalnya pasar keuangan, pasar uang. Nah, lalu untuk outputnya sendiri merupakan kredit, lalu dapat juga berupa saham ataupun surat utang seperti itu. Pendekatan produksi itu menggambarkan bahwa perbankan diposisikan sebagai sebuah lembaga keuangan yang usaha utamanya itu untuk melayani para debitur dan nasabah. Nah, oleh karena itu input dari pendekatan ini adalah bisa tanah, modal, ataupun tenaga kerja, dan juga outputnya itu dapat berupa DPK dan juga kredit yang disalurkan. Nah, untuk mengukur efisiensi sendiri terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan non-parametrik dan parametrik. Pendekatan parametrik merupakan pendekatan yang memerlukan sebuah asumsi terlebih dahulu. Nah, metode yang termasuk dalam parametrik adalah Stochastic Frontier Approach atau SFA, lalu Thick Frontier Approach atau TFA, dan juga Distribution Free Approach. Metode non-parametrik merupakan pendekatan yang tidak memerlukan sebuah asumsi terlebih dahulu. Yang termasuk dalam pendekatan ini merupakan Free Disposal Pool atau juga Data Development Analysis atau DEA. Nah, DEA sendiri merupakan sebuah metode yang cukup umum digunakan untuk menilai efisiensi dengan pendekatan non-parametrik. Berger pada tahun 1997 mengatakan bahwa DEA ini merupakan sebuah metode yang dapat digunakan untuk melakukan efisiensi melalui pendekatan non-parametrik. Nah, DEA merupakan sebuah teknik pemrograman matematis yang digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi relatif antar decision making unit atau DMU. Nah, yang dimaksud decision making unit adalah pelaku yang mengatur input dalam melakukan produksi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa DMU tersebut adalah bank. DEA mengukur efisiensi secara relatif. Arti relatif di sini adalah efisiensi tersebut hanya diperhitungkan berdasarkan sampel data yang digunakan saja. Maka bila suatu DMU atau bank dikatakan efisien, maka bank tersebut hanya efisien di antara para sampel lainnya saja. Bila saya menggunakan data 20, maka bank yang paling efisien itu hanya bank yang paling efisien di antara 19 lainnya saja. Bukan berarti di seluruh sampel ataupun seluruh populasi tersebut. Nah, dan juga karena DEA merupakan sebuah metode dari pendekatan non-parametrik, maka DEA tidak memerlukan sebuah asumsi terlebih dahulu seperti datanya harus didistribusi dengan normal. Nah, lalu saya pun di sini memasukkan beberapa penelitian terdahulu tentang efisiensi perbankan guna membandingkan berbagai kasus tentang efisiensi perbankan. Pada tahun 2009, terdapat peneliti yaitu Berger et al. Yang melakukan penelitian pada 38 bank di China pada tahun 1994 sampai 2003. Mereka melakukan pengelompokan terlebih dahulu terhadap 38 bank tersebut menjadi 4 jenis, yaitu Big Four atau 4 bank besar milik pemerintah, lalu non-Big Four, swasta, dan juga asing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efisiensi profit dan biaya. Penelitian ini pun mendapatkan hasil bahwa bank yang paling efisien adalah bank yang dimiliki oleh pihak asing. Pemerintah dinilai kurang efisien karena dinilai memiliki kinerja yang buruk dan terdapat kredit yang macet. Nah, lalu mereka pun memiliki hasil lain, yaitu bahwa berkurangnya kepemilikan negara pada sebuah bank dapat meningkatkan efisiensi dari sebuah bank, terutama bila mendatangkan investor asing. Kepemilikan asing pada sebuah perusahaan memiliki nilai lebih dibandingkan dengan kepemilikan oleh pemerintah. Pihak asing menilai lebih unggul atau lebih disiplin dalam mengelola suatu perusahaan. Juga kemampuan manajemen yang mereka miliki pun lebih unggul dibandingkan dengan bank yang dimiliki atau perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Lalu ada pun penelitian lain yaitu dari Sufyan pada tahun 2016. Dia meneliti tentang efisiensi sektor perbankan dan juga melihat dampak kepemilikan asing terhadap efisiensi bank di Malaysia. Peneliti ini menggunakan periode penelitian dari tahun 1999 sampai tahun 2008 dan menggunakan pendekatan intermediasi, yang berarti bahwa di sini diposisikan
bank sebagai sebuah lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari surplus unit lalu menyalurkan kembali dana tersebut kepada defisit unit dalam bentuk kredit. Nah, temuan dari penelitian ini adalah bank yang dimiliki oleh pihak asing relatif lebih efisien dibandingkan dengan bank lainnya. Hal ini bisa saja terjadi karena bank asing memiliki keunggulan dalam manajemen risiko dan juga teknik operasional yang mereka lakukan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perbankan yang dimiliki oleh asing lebih efisien dibandingkan dengan perbankan yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta nasional pada kasus yang diteliti oleh Sufyan pada tahun 2016. Lalu ada pun penelitian dari Girardon et al. Pada tahun 2009 yang menggunakan sampel negara Ghana dengan tahun penelitian yaitu dari tahun 1999 sampai tahun 2007. Peneliti menyampaikan temuan bahwa bank asing ternyata lebih efisien dibandingkan dengan bank domestik. Bank asing lebih mampu menyalurkan pinjaman yang berhasil dibandingkan dengan bank domestik lainnya. Lalu ada juga Berry et al. Pada tahun 2008 yang menemukan bahwa bank yang dimiliki oleh swasta dan investor asing lebih efisien dibandingkan dengan bank yang dimiliki oleh pemerintah selama masa pasca krisis. Penelitian terakhir yaitu dilakukan oleh Z pada tahun 2006. Hal ini bertolak belakang dengan jawaban-jawaban sebelumnya. Jadi penelitian ini dilakukan pada negara-negara di Eropa Tengah dan Timur, yaitu Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Polandia, Slovakia, dan Slovenia pada tahun 1995 sampai tahun 2000. Nah, Z ini menetapkan hasil bahwa ternyata bank asing kurang baik dalam efisiensi biaya dibandingkan dengan bank domestik. Hal ini bisa terjadi karena bank asing membutuhkan biaya yang besar untuk dapat membangun cabang, merekrut, melatih, dan membangun reputasi agar dapat diakui untuk pertama kalinya. Bank asing juga masuk ke industri perbankan tersebut melalui akuisisi bank domestik yang bermasalah sebelumnya atau yang siap dijual. Hal ini tentu saja membutuhkan biaya lebih besar lagi untuk dapat memperbaiki masalah tersebut. Oleh karena itu, dapat saja terjadi bahwa dalam efisiensi biaya, bank asing lebih buruk dibandingkan dengan bank domestik pada negara-negara yang diteliti, yaitu negara Eropa Timur dan Tengah. Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah ditampilkan, terdapat temuan yang beragam. Terdapat temuan tentang bank asing yang lebih efisien maupun bank pemerintah yang lebih efisien ataupun bank swasta. Terdapat beberapa faktor juga menurut saya yang dapat menjadikan bank asing menjadi lebih efisien dibandingkan bank domestik ataupun bank pemerintah. Pertama yaitu bank asing mungkin memiliki manajemen yang lebih unggul dibandingkan dengan bank domestik. Teknologi yang digunakan pun mungkin lebih canggih, sehingga bank asing dapat mengungguli bank domestik dalam segi efisiensi. Nah, lalu bila dikatakan bahwa bank swasta lebih efisien dibandingkan bank pemerintah, mungkin saja dapat terjadi karena pada saat pemilihan kepengurusan, bank swasta benar-benar memilih orang yang handal atau memiliki keahlian khusus dalam masalah manajemen perusahaan. Nah, kesimpulannya adalah sektor perbankan merupakan sebuah sektor yang mendominasi dalam sektor keuangan Indonesia. Pentingnya halnya untuk dapat menjaga agar sektor perbankan agar tetap sehat. Kesehatan sektor perbankan dapat dilihat dari efisiensinya. Efisiensi bukan hanya tentang meminimalkan input untuk mendapatkan output yang lebih banyak. Nah, berbagai hasil dari penelitian sebelumnya menemukan bahwa sektor perbankan memiliki pengaruh terhadap aktivitas sektor lainnya. Kepemilikan satu bank pun dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi bank tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan pada penjelasan untuk paper yang saya buat, yaitu tentang studi pustaka efisiensi perbankan. Semoga dapat bermanfaat bagi para penonton, dan juga saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Makasih.